Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Pak Sudir. Hidupnya pas-pasan, mengandalkan jualan ketan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Namun usahanya tidak semulus harapannya. Setiap hari ia berjualan di pasar, namun jarang ada yang membeli. Hingga suatu malam, ia mendengar kabar tentang tetangganya bahwa di sekitar kuburan desa sering ada orang yang datang tengah malam untuk melakukan berbagai ritual. Konon, mereka datang membawa sesajen berupa makanan, termasuk ketan. Pak Sudir yang selama ini berjuang dengan keras namun tak berujung sukses, berpikir keras. Kenapa kau tidak mencoba berjualan di sana saja? Pikirnya. Malam itu, tanpa banyak pertimbangan, ia menyiapkan ketannya seperti biasa. Lalu pergi ke area kuburan di tepi desa yang terkenal angker. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar. Kuburan itu terletak di tengah hutan kecil yang gelap dan jarang dilewati orang. Pak Sudir memilih tempat dekat sebuah pohon besar. Di sebelah batu nisan tua yang tapak sudah tak terawat. Dengan menyalakan lampu minyak kecil, ia mulai menata ketan dagangannya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari arah kegelapan, muncul seorang lelaki tua. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong menatap lurus ke arah ketan Pak Sudir. "Berapa harganya, Pak?" tanya lelaki tua itu dengan suara parau. Pak Sudir sedikit terkejut, tapi segera tersadar. "5.000, Pak, silakan dipilih," jawabnya dengan ramah sambil menyodorkan beberapa bungkus ketan. Lelaki tua itu mengambil satu bungkus, lalu mengulurkan uang yang terasa dingin di tangan Pak Sudir. Ia pergi tanpa sepatah kata, kembali menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, beberapa orang datang dan pergi tanpa banyak bicara. Mereka semua tampak aneh, wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Namun Pak Sudir tak peduli, yang penting dagangannya habis terjual. Ia pulang dengan hati senang, uang di tangan, dan pikiran bahwa ini mungkin solusi untuk nasib buruknya selama ini. Esok harinya, Pak Sudir kembali ke kuburan. Seperti malam sebelumnya, orang-orang datang dan membeli ketannya. Namun ada sesuatu yang aneh pada uang yang diterimanya. Setiap kali ia meraba uang itu, rasanya dingin dan lembab, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tanah yang basah. Meskipun merasakan keganjilan, Pak Sudir tetap tidak ambil pusing. Yang penting uang, pikirnya. Seminggu berlalu, dan setiap malam Pak Sudir berjualan di kuburan. Namun semakin lama, suasana semakin menyeramkan. Ia sering merasa diawasi, bahkan saat tak ada siapapun di sekitarnya. Lalu terdengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat, dan bau tanah basah yang menyengat. Suatu malam, Pak Sudir sedang membereskan dagangannya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa kecil di belakangnya. Ia berbalik namun tidak ada siapapun. Ia pun mempercepat langkah, ingin segera pulang. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada yang mengikuti. Setiap kali ia berhenti, suara langkah itu juga berhenti. Keringat dingin mengucur di dahinya, dan ia semakin mempercepat langkahnya. Sampai di rumah, ia langsung masuk ke dalam tanpa memikirkan apa-apa lagi. Namun malam itu, ia tak bisa tidur. Di luar rumah terdengar suara ketukan pelan, seperti ada yang mengetuk pintu. Awalnya Pak Sudir mengabaikannya, namun suara itu terus berlanjut, semakin lama semakin keras. Dengan gemetar, ia membuka pintu sedikit, namun tak ada siapapun di luar, hanya angin dingin yang berhembus, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Keesokan harinya, Pak Sudir mulai merasa ada sesuatu yang salah. Saat ia membuka laci tempat ia menyimpan uang hasil jualannya, uang itu berubah menjadi daun-daun kering dan tanah. Ia terkejut setengah mati. Semua uang yang ia dapat dari kuburan itu kini hanyalah kotoran. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Siapa sebenarnya yang membeli ketanku selama ini? Pikirnya. Malam itu meskipun hatinya sudah ciut, Pak Sudir tetap memutuskan untuk kembali berjualan di kuburan. Namun kali ini tidak ada seorang pun yang datang. Suasana begitu hening. Bahkan suara serangga pun tak terdengar. Ia menunggu hingga lewat tengah malam, namun tak ada satupun pembeli. Saat hendak berkemas, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di depan batu nisan tua tempat biasanya ia berjualan, muncul sesosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang dan menutupi wajah. Perempuan itu berdiri diam, memandangi ke arah Pak Sudir. Ia tidak bergerak, namun udara di sekitarnya terasa dingin dan menyesakkan. Bau anyir darah tercium, semakin kuat seiring dengan mendekatnya sosok tersebut. Pak Sudir ingin lari, namun kakinya terasa lumpuh. Perempuan itu semakin mendekat, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah, wajahnya terlihat jelas di bawah sinar bulan. Wajahnya hancur, dengan mata yang hanya tinggal lubang hitam menganga, sementara mulutnya menyeringai lebar. "Kenapa kau menjual ketan di sini?" Suara perempuan itu terdengar serak, seperti datang dari kedalaman kubur.
Kau telah mengganggu kami, sambungnya. Pak Sudir tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar dan air matanya jatuh tanpa ia sadari. Perempuan itu semakin mendekat hingga akhirnya berada tepat di hadapannya. Tangannya yang pucat dan dingin menyentuh dagu Pak Sudir. Kami tidak butuh ketanmu, tapi kami butuh kamu, bisiknya sebelum tertawa dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu Pak Sudir tak kembali. Esok paginya, warga desa menemukan dagangannya yang berserakan di sekitar kuburan. Namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang-orang mulai bercerita bahwa arwah-arwah di kuburan itu tidak menyukai kehadiran manusia yang mengganggu ketenangan mereka. Konon, Pak Sudir telah diambil oleh penghuni kuburan itu sebagai balasan atas keserakahannya. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mendekati kuburan saat malam tiba. Suara ketawa perempuan misterius sering terdengar dari arah kuburan, seolah-olah mengejek siapapun yang berani melanggar wilayah mereka. Dan di sana, di bawah pohon besar di kuburan tua, terkadang terlihat seseorang penjual ketan, menunggu siapa yang akan menjadi korban berikutnya.